Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Pak Haji. Nah, jadi memang supaya tidak bias dia. Sebab akhirnya nanti kesimpulannya bekerja aja, tak usah beribadah, beribadah aja, tak usah bekerja. Jadi memang lanjutannya ya. Iradakat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Nah itu tadi, ketika kita punya keinginan untuk tajrid, untuk uzlah, hanya fokus beribadah, menafikan sebab akibat, itu merupakan syahwat yang tersembunyi. Wa iradatakal asbab, dan keinginan kita untuk mencari sebab akibat, artinya tadi berusaha, bekerja, ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah tetapkan kepadamu untuk beribadah. Sedangkan Allah tetapkan kepadamu untuk beribadah, tapi dia mencari sebab akibat. Inhitatun anil himmatil aliyah, maka itu merupakan turunnya dari himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi. Artinya apa? Batasannya adalah ketika ada perintah untuk bekerja, bekerja. Ketika ada perintah untuk beribadah, beribadah. Nah, sekuat apapun dan serajin apapun kita bekerja, ketika ada seruan untuk beribadah, beribadah. Ketika serajin apapun kita, seingin apapun kita untuk beribadah, ketika Allah suruh kita untuk asbab, untuk mencari sebab akibat, lakukan sebab akibat. Lalu bagaimana dengan orang yang berzikir, kemudian beritikaf? Ya, sampai kalau kita kaji itu itikaf Rasulullah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu memang 24 jam. 24 jam Pak, siang, pagi, petang, malam. Ada umatnya yang mengikuti begitu, tapi ada umatnya yang mengikuti setengah aja. Malam itikaf, siang kerja. Ada yang hebat lagi Pak, ganjil-ganjil aja kami itikaf. Ustaz, ngisi kajian itikaf di malam 23 bisa? Bisa insyaAllah. Saya tanya, malam 24 itikaf? Enggak Pak Ustaz. Kenapa enggak itikaf? Di kami ini itikafnya ganjil-ganjil aja Ustaz. Ada juga itikaf yang ganjil-ganjil aja Pak. Ada yang itikaf malam aja. Kalau walaupun dia baca bagaimana itikaf Rasulullah 24 jam di 10 hari terakhir. Nah, ada pula bahasanya begini, kalau tak ponu ke atas, ponu ke bawah itu. Kalau tak dapat semua, paling enggak sikit aja dapat lain. Nah, lalu bagaimana kita memahami dengan itikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir itu memang dituntut untuk tajrid, tidak mencari sebab akibat. Memang perintahnya untuk itikaf. Allah perintahkan untuk mencari 10 hari terakhir itu untuk mencari Lailatul Qadar. Perintahnya apa? Perintahnya untuk tajrid Pak, untuk beribadah, untuk uzlah, untuk bersuluk, untuk bertafakkur. Memang ada perintahnya begitu. Sehingga kalau kita lakukan itu tidak salah. Kenapa? Ada perintahnya. Bukankah kita diperintahkan juga untuk mencari rezeki kehidupan, memenuhi kebutuhan keluarga? Nah, itu juga dikaji ternyata. Ketika kita beriktikaf, maka semua kebutuhan-kebutuhan keluarga itu sudah dapat dipastikan terpenuhi. Jangan sempat awak itikaf, anak istri tak makan di rumah. Itikaf awak 10 hari. Nah, kata si istri, ayah mau ke mana? Mau itikaf. Berapa hari? 10 hari. Ya, token dah bunyi. Tengok tinggal 500 perak lagi. Biarkan saja. Enggak, sudah habis ya, biarkan aja. Kami tidak ada untuk sahur besok, biarkan aja. Penting aja itikaf malam nih. Jadi kami gimana? Saya serahkan kalian dan keluarga kepada Allah. Masyaallah. Pergi dari itikaf. Nah, ternyata tidak. Ada hak asbab yang juga harus kita penuhi. Ada tajrid yang harus kita jalani. Nah, jadi batasannya tadi adalah ketika waktu untuk bekerja, bekerjalah. Tapi ketika dipanggil Allah untuk beribadah, ibadahlah. Bekerja kita, adzan berkumandang, tajrid tuh datangi. Selesai selesai salat,
masuk jam kerja, asbab tuh kerja. Begitu deh. Jadi ada juga bahasannya begini. Seorang guru dia bawa siswanya untuk sholat duha. Di sekolah itu masuk kelas misalkan jam 10. Sholat duha dimulai jam setengah 10. Selesai sholat duha ini, santri tadi, siswa tadi bertebaran istirahat karena jam 10 masuk. Guru ini enggak. Jam 10 udah bunyi bel, dia masih baca Quran. Dia masih baca Quran, dia masih zikir kepada Allah. Sedangkan di jam 10 itu udah waktunya untuk asbab, untuk mencari sebab akibat, untuk berusaha. Tapi dia masih tajrid, Pak. Nah, ini yang tak boleh. Maka diletakkan fi kulli maqam maqal, Pak. Ditetapkan setiap tempatnya itu di porsinya masing-masing. Coba kita lihat dengan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Apa kisah sahabat Rasulullah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contohnya. Ketika dia bekerja memang maksimal kerjanya. Di siang hari itu sholatnya hanya sebatas cukup-cukup, atau bahasa kita lepas-lepas makan saja. Dakwah dia ke sana, berjuang dia di sana. Kemudian dia pergi silaturahim ke sana. Siang itu kerjanya. Tak solat dia apa Ustaz? Solat, karena ada waktu tajridnya. Waktu solat dia solat, waktu setelah solat dia berzikir, tapi sebatas itu saja. Kemudian dia pergi, dia melakukan beraktivitas yang lain-lainnya. Tapi ketika malam dia paham, malam hari Allah suruh dia untuk tajrid. Maka di malam hari itu dia beribadah, dia bertafakkur, dia beruzlah, dia bersuluk di malam hari itu, dan dia tinggalkan aktivitas dunia. Itu dia kecerdasan dia. Dia bisa menempatkan. Jadi misalkan kalau suami istri gimana Pak Ustaz? Kalau suami istri, kalau ada yang sakit, suami yang sakit, istri yang jaga, disuruh kita untuk berusaha menjaganya. Nah, kalau mau sholat sunnah silakan, mau sholat silakan, tapi lepas-lepas makan saja. Jangan sempat kita menjaga suami yang sakit, ibu sholat sunnah duha sampai 8 rakaat, suami itu dah kesakitan, biarkan saja. Kenapa? Sholat duha ini 2 rakaat lagi selesai. Akhirnya tuntaskan duha kita 2 rakaat, suami tadi udah kesakitan. Allah, itu salah. Ada waktu tajrid, ada waktu asbab, kan begitu. Nah, itu pentingnya kita mengkaji tajrid sama asbab nih. Bangkit kita rakaat kedua, belum lagi takbir, rakaat ketiga sama rakaat keempat, belum lagi takbir. Kata si suami, "Bu, sakit Bu," kata si suami. Allahu Akbar. Suami itu dah kesakitan, dibiarkan dia saja Pak. Dia bertajrid Pak, sedangkan waktu itu dia disuruh untuk berasbab. Itu salah ada. Dalam hal-hal yang begitu juga, dalam hal bekerja, menjaga yang sakit dan lain sebagainya, suami istri begitu juga. Ada tajrid, ada asbab. Kapan dia waktu tajrid, kapan dia waktu asbab, pisahkan dia. Jangan dicampur aduk, dibaur-baurkan dia. Akhirnya tak tahu lagi kita mana tajrid, mana asbab. Kalau contoh-contohnya insya Allah banyak lah ya, banyak. Allahu a'lam.